Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumania buat pecinta burung merotut dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Ngawiti Farm, channel tempat berbagi pengalaman dalam bidang peternakan. Dan juga selamat datang kembali di channel Lentera Hati Martono, channel berbagi wawasan dan pengetahuan. Oke, langsung saja langsung ngopi dulu, nikmati kopi. Boleh makan pisang. Ini saya kasih pisang buat teman-teman yang mau datang ke sini. Datang main boleh, datang cari burung perkutut boleh. Di sini ada berbagai jenis burung perkutut. Ada burung perkutut warna silver, ada burung perkutut lokal, ada burung perkutut moka, ada burung perkutut warna krem, gemendung, ada burung perkutut putih, ada burung perkutut berbagai katurangan, ada udan mas, ada larasati, ada katurangan double, udan mas larasati, ada udan mas ada udan mas kantong semar. Terus alhamdulillah banyak lah berbagai jenis katurangan yang dari sini. Singkir juga ada, daringan kebak juga ada, Mojopahit ada, cemani ada, alhamdulillah. Putih kapas ada, golden ada, alhamdulillah ya. Cukup banyak variasinya buat teman-teman yang mau datang ke sini, mau lihat burung, mau cari burung, insya Allah ready belum. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang kaitan tentang minuman, makan dan minum, atau makanan dan minuman burung perkutut yang kita tangkarkan atau kita ternakkan. Mungkin di luar sana sudah banyak sekali yang mereview jenis-jenis burung perkutut. Nah ini saya mencoba berbagi bidang makanan, pakan dan ternak. Itu yang review burung perkutut. Video-video yang lama sudah ada, nanti kedepannya juga saya buatin review-reviewnya. Oke, apa ya yang ingin saya bagi? Oh ya, ini teman-teman, apa itu minum, ramuan minum, khususnya di di musim pancaroba ya teman-teman. Kalau di musim pancaroba, peralihan musim berpanas ke dingin, dari musim panas ke musim hujan atau musim hujan ke musim panas, ada berbagai ramuan pakan yang sudah saya terapkan di kandang saya ini. Yang pertama adalah minumnya itu saya kasih obat ya. Jadi sebenarnya satu ember gini, nanti saya kasih obat, baru saya kasihkan ke burungnya. Jadi obatnya apa? Obatnya itu yang sudah saya terapkan itu adalah, saya sudah pernah memakai tetaklor, antibiotik tetaklor ini. Ini karena di waktu musim pancaroba itu banyak burung yang kaget, kadang bahkan orang aja banyak yang sakit. Tentunya burung, pengalaman saya dulu awal-awal itu banyak burung yang sakit ketika musim pancaroba. Di kandang-kandang yang lain, tetangga-tetangga saya atau teman-teman saya itu banyak yang mati kalau di musim pancaroba. Kadang yang mati tidak hanya anaknya, tapi induk-induknya juga mati. Nah, untuk mensiasati supaya tidak mati, maka salah satunya adalah minumnya saya kasih, rahasianya adalah saya kasih
tetaklor ini, antibiotik ini. Ini sebenarnya kalau fungsi aslinya adalah untuk unggas ayam, untuk unggas jenis ayam. Ini dipakai untuk penyakit korisa, kolera, pulorum, dan CRD. Ini adalah antibiotik yang fungsi khususnya adalah untuk pernafasan. Tapi juga ini bisa dipakai untuk jenis penyakit yang lain. Saya pernah memakai ini, ini bukan dapat sponsor ya, ini saya hanya berbagi aja pengalaman saya di bidang ternakan kepada teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Salahnya adalah ini sudah saya pernah pakai ya, hasilnya ya alhamdulillah ada hasilnya, jadi tidak seperti tetangga-tetangga saya yang minumnya ya biasa-biasa aja, nggak dikasih obat, nggak dikasih apapun ketika di musim pancaroba. Selain ini saya juga pernah memakai Super N. Super N itu warnanya merah, nah ukurannya segini, tapi ini bukan Super N ya, ukurannya segini. Super N warnanya merah. Nah itu untuk 1 ember saya kasih Super N itu satu botol atau setengah botol. Itu di musim pancaroba itu saya sarankan minumnya itu dikasih ramuan dikasih obat. Bisa kalian pakai Super N dengan dosis 1 ember setengah botol atau 1 botol, atau kalian bisa kasih taklor. Kalau taklor ini 1 ember kalian kasih 5 kapsul atau 10 kapsul. Karena jadi ini karena harganya cukup murah, harganya ini adalah kisaran 12.000 ya, hampir sama sih. Super N itu kisaran 11 sampai 12.000. Nah ini kalau tetaklor ini sebenarnya untuk antibiotik. Kalau Super N itu ya ada fungsi yang lain. Apa ya tadi? Oh ya, harganya itu sekitar 10 sampai 12.000, hampir sama ya. Saya sampai 10 sampai 12.000, dosisnya 5 sampai 10 kapsul, dosisnya setengah sampai 1 botol per 1 ember. Kalau Super N bisa kalian kasih obat yang lain. Apa ya, saya pernah memakai apa ya namanya, saya lupa. Itu saya dulu belinya itu kalau saya di Ngawi Kota, teman. Super Bio atau Vita apa ya, lupa. Intinya itu harganya, kalau yang segini itu harganya, pokoknya yang ukuran botol kecil itu harganya sekitar 20.000 kalau nggak salah. Lupa berapa ya, 20.000 atau 10.000 ya, lupa. Tapi saya pakai botol yang agak besar, harganya itu kalau nggak salah 80.000 yang botol besar. Kalau beli kecil-kecil rugi, mending botol besar. Itu adalah fermentasi, itu saya baca komposisinya itu adalah fermentasi dari itu lupa aku. Fermentasi dari degan, air kelapa muda. Jadi air kelapa muda dikasih bakteri baik, tapi kalau jenis bakterinya kalau di itu kurang ini,
kurang tahu, saya udah lupa. Saya dulu beli banyak, saya campurkan. Nah, selain itu yang bahan alamnya saya kasih itu, saya lupa namanya, super bio atau biofit atau apa ya, itu agak ke herbal, jadi bukan obat. Kalau itu adalah fermentasi dari air kelapa muda. Nah, jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri. Kalau itu saya dulu beli banyak. Jadi saya setelah memakai itu yang herbalnya fermentasi itu, saya jarang memakai. Saya kasih tetaklor atau super N atau sejenis super N itu saya jarang, hampir nggak pernah. Kan saya sudah nggak ada botol super N, sudah nggak ada. Kalau tetaklor ini masih punya, karena ini tidak saya gunakan untuk burung, tapi saya gunakan untuk ayam. Ini untuk jaga-jaga obat ayam. Sudah jarang memakai ini super N, karena hasilnya itu lebih bagus yang tadi, fermentasi tadi. Tapi saya ikut pelatihan, saya tambah pengalaman, coba cari ilmu, akhirnya sekarang saya dapat ini, adalah sumber bakteri. Jadi saya membuat fermentasi sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa membuat fermentasi air kelapa muda maupun air kelapa tua, bebas. Itu bermanfaat semua ketika difermentasi dengan bakteri khusus, bakteri baik. Nah, jenis-jenis bakteri yang dijual di pasaran itu banyak teman-teman. Ada E4, ada super banyak ya, ada super apa itu namanya. Terus ada lagi, kemarin saya ikut pelatihan itu yang dari Malang itu, saya lupa. Ketika saya ikut pelatihan kambing, tapi saya ikut pelatihan kambing itu dia juga jual bahan booster feed, tapi bakterinya aku lupa mereknya. Terus yang dari Jogja itu juga ada, dari Profesor UGM itu ada, tapi namanya ya itu tidak dijual di pasarannya. Jual di pasaran biasanya cuman E4 sama apa ya, saya lupa, itu di toko tuh ya, bakteri untuk kambing, lele itu, saya lupa namanya apa itu. Nah, itu banyak dijual di pasaran, tapi yang dari Balai Peternakan Malang itu di toko-toko tidak ada. Biasanya itu dijual ketika mengikuti pelatihan dan dikasih kontaknya. Terus yang dari Profesor UGM Malang itu juga tidak dijual di pasaran, tidak dijual di pasar bebas. Terus saya punya teman dokter yang berada di Kediri. Beliau salah satu seniornya itu juga mengembangkan bakteri. Beliau menamakan ya namanya bakteri lah. Itu dimana bakteri itu lebih kuat dari E4 maupun sejenisnya. Misalnya, jadi bakteri itu misalkan dibuat untuk membuat pupuk, 2 hari itu sudah jadi. Jadi kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kalian semprot dengan bakteri itu, ditutup, 2 hari sudah bisa jadi pupuk dan sudah aman dipupukkan ke tanaman. Kalau E4 itu kan menunggu seminggu sampai 2 minggu baru kotoran itu bisa dipupukkan. Nah, kalau E4 itu kan untuk pertanian itu sendiri, buat pupuk itu kan E4 pertanian. Kalau untuk hewan dikasihkan ke minumnya burung atau ke minumnya kambing atau ke minumnya sapi, itu E4 peternakan itu sendiri-sendiri. Kalau yang ini untuk yang dari salah satu profesor UGM dan UNER apa ya, saya lupa. Yang ini dari teman saya itu adalah bisa dipakai untuk hewan, yang dimakasihkan minum hewan, juga bisa dipakai untuk membuat pupuk. Nah, kalau yang khusus Profesor UGM yang pelatihan kambing itu hanya untuk
makanan, bukan untuk membuat pupuk. Jadi bisa untuk campurkan fermentasi makan maupun fermentasi minuman. Itu tidak dijual pasaran, hanya orang yang mengikuti pelatihan saja yang membuat yang bisa membeli itu. Nah, buat teman-teman boleh bebas memakai bakteri apapun. Tapi ini kasih terserah teman-teman. Kalau saya rasa lebih bagus pakai produk yang bagus sekalian, pakai bakteri yang kuat sekalian. Ini kalau teman-teman mau pengen membeli, boleh. Tuh harganya beda-beda, beda botol, beda untuk harga bakteri itu. Jadi teman-teman bisa membeli bakterinya lewat saya. Karena ini hanya untuk kalangan sendiri, jadi dikembangkan hanya untuk kalangan sendiri. Yang dari Kediri itu juga hanya untuk kalangan sendiri, hanya untuk kelompok pertanian binaan dari beliau. Sedangkan yang dari Malang, yang dari Jogja itu juga untuk binaan peternakan beliau, yang mengikuti pelatihan beliau dan dibimbing beliau. Untuk yang dari Mojokerto juga sama, itu menyediakan, beliau juga mengembangkan bakteri khusus bakteri baik yang untuk disebarkan untuk kalangan binaan beliau, binaan pertanian beliau. Kalau di Mojokerto binaan pertanian, sedangkan di Kediri juga binaan pertanian, kalau yang di Jogja binaan peternakan. Nah, kalian bisa menghubungi saya kalau menginginkan bakteri tersebut. Harganya cukup murah ya, nanti tergantung ukurannya teman-teman. Bisa pakai botol yang segini, bisa pakai botol yang segini. Harganya bervariasi, insya Allah harganya terjangkau, dan satu botol segini atau satu botol segini bisa dipakai untuk 1 tahun atau bahkan 2 tahun ya. Caranya nanti gimana? Nah, ada acaranya, nanti bisa dipakai untuk memfermentasi air kelapa tadi untuk membuat jenis produk yang pernah saya beli dulu itu, atau tidak usah memfermentasi ribet seperti itu. Caranya gimana? Caranya cukup bakteri saya 1 tutup dicampur dengan molase ya, ember ini ada 1 ember, kasih bakteri 1 tutup, dikasih molase kurang lebih ya secukupnya bisa molasenya berapa tutup botol ya. Kalau molase itu dijual per botol aqua itu ya, itu 3 botol aqua juga sudah cukup itu. Nanti diaduk, dicampur, kasih ke burung seperti itu. Nah, ini kalau tidak mau ribet memfermentasi air kelapa atau memfermentasi susu seperti yang saya sampaikan di video yang lain, bahwa salah satu rahasia peternakan kami adalah minumnya itu dicampur fermentasi susu murni ya teman-teman, bukan susu kental manis. Susu murni itu seperti susu UHT atau langsung beli susu kambing etawa atau susu sapi murni. Kalau susu sapi itu biasanya itu banyak di daerah Boyolali. Kalau susu etawa kan biasanya per kabupaten itu ada yang ternak dan jual susu etawa. Skip dulu teman-teman, ada adzan.
Oke, alhamdulillah tanya sudah selesai, saya lanjutkan teman-teman. Ya, jadi bakterinya satu tutup, kasih kalian tambahin molase 3 tutup sampai 5 tutup, diaduk, diamkan 5 menit, kasih ke minum burungnya. Nah itu banyak manfaatnya, itu membantu pencernaan, membantu penyerapan gizi dan nutrisi burung, mengurangi gas dari kotoran, membuat kotoran tidak bau, dan masih banyak manfaat lainnya dengan bakteri yang harganya cukup murah teman-teman. Harganya satu botol itu berapa ya? Tergantung botolnya teman-teman. Saya nanti soalnya saya lupa ya dari sana sekarang berapa ya, kurang lebih kisaran 30 sampai 40. Kalau kisaran 30 sampai 40 lah. Kalau dari sana belum naik, satu botol 30. Nah, monggo teman-teman, bagaimana ini ya, jadi tadi salah satunya kalian pakai super sejenisnya atau pakai tetraklor sejenisnya, yang ini adalah untuk antibiotik, atau kalian pakai air bakteri, atau air fermentasi susu, fermentasi kelapa, air kelapa, kalian fermentasi dulu baru kalian kasih ke minumnya, seperti itu. Cara fermentasinya gimana, fermentasi susu atau fermentasi kelapa? Nah itu di YouTube banyak sekali teman-teman, tinggal kalian buat aja. Kalau pengen dibuatkan caranya ya kan nanti aja kapan-kapan kalau pas saya buat. Tapi ya kalau ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya ya tidak saya buatkan videonya. Karena di luar sana sudah banyak sekali video-video cara memfermentasi makanan, pakan ini fermentasi, minum ini sudah banyak sekali. Jadi saya rasa tidak perlu saya membuatkan video cara memfermentasinya, saya hanya kasih ini aja. Jadi terus selain itu apa manfaatnya dari bakteri itu? Nah, ada tadi kan di musim pancaroba ya, saya kasih aja, saya lanjutkan lagi daripada saya memotong videonya, karena ini masih berkaitan, yaitu di musim panas atau musim kering. Nah ini biasanya tuh minuman cepat habis, burung dehidrasi, kehabisan energi dan lain sebagainya. Nah itu pengalaman saya, supaya burung itu tidak sakit, tidak rusak reproduksinya atau tidak turun produksinya karena dehidrasi dan lain sebagainya, maka biasanya saya kasih air ramuan dari bakteri dengan dosis bakterinya 1 tutup, terus itu molase untuk 1 ember ya, molasenya itu kurang lebih setengah gelas, ya kurang lebih 100 ml lah, setengah gelas kecil itu, 1 gelas kan 200 ml ya, itu setengah gelas, kurang lebih ya 100 ml. Nah, 1 ember ini yaitu mengurangi nih. Nah itu sekali saja, setelah itu nanti maksudnya sekali itu kalau memang benar-benar panas banget, suhunya itu melebihi dari 30 derajat suhu panasnya itu. Tapi kalau suhu itu masih di bawah 30 derajat, dosis molasnya jangan banyak-banyak, dosis molasnya cukup 3 saja, 3 tutup botol aqua itu saja. Nah itu, tapi kalau musim panas, musim kering yang suhunya melebihi 30 derajat, 34, 35, bahkan sampai 40 derajat,
kasih molasenya tuh setengah gelas atau 100 ml, kasih satu tutup ini botol bakterinya. Itu insya Allah akan menjaga ketahanan fisik, menjaga dari dehidrasi, menjaga dari produksi yang drop dan lain sebagainya, termasuk menjaga kestabilan dari birahi itu sendiri. Itu saja teman-teman. Dalam video kali ini saya berbagi pengalaman tentang minuman, rahasia-rahasia minuman. Di video yang lain saya akan berbagi pengalaman yang lain. Itu terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like video ini, jangan lupa tinggalin komentar, boleh kritik, boleh saran, boleh pertanyaan-pertanyaan seputar peternakan. Jangan lupa subscribe channel Ngawiti Farm dan juga subscribe channel Lentera Hati Martono. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan bagikan video ini di-share ke teman-teman kalian yang juga ternak burung maupun ternak kambing atau yang dia pelihara burung anggungan. Oh ya, sebelum saya tutup, saya tadi ada yang kelupaan. Bakterinya ini tidak hanya bisa dipakai pada unggas atau untuk burung. Bakterinya ini tadi bisa dipakai untuk kambing atau domba atau sapi. Bisa untuk memfermentasi makanan maupun untuk minum kambingnya. Seperti tadi yang 1 ember dikasih kasih molase dan kasih bakteri tadi, itu bisa diaplikasikan ke kambing masing-masing atau domba atau sapi. Dosis tadi hanya pengalaman saya di kandang saya. Dosis bisa kalian tentukan sendiri sesuai dengan kesukaan atau sesuai dengan kondisi kandang atau kondisi ternak kalian masing-masing. Karena itu bukan obat kimia, jadi tidak ada dosis yang fatal. Sedikit atau banyak tetap ada manfaatnya. Saja saya akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Jangan lupa ngopi bolo, salam kumania, salam ngaret, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan bersyukur apapun yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah.